Teman-teman sekalian, review buku pagi ini adalah tentang PIC ya. Secrets from the New Science of Expertise ya. Nah, buku ini oleh Anders Ericsson and Robert Poole adalah buku keren yang menurut saya membuat kita bisa mencapai performa yang lebih baik. Nah, sebenarnya ada 3 teori sederhana, bukan sederhana ya, 3 teori framework yang bisa Anda pelajari dari buku ini dan dapat betul-betul bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. PIC ya. Secrets from the New Science of Expertise, PIC judulnya ya, PIC ya. Nah, buku ini mengajarkan kita untuk mencapai puncak kemampuan kita. Pertama kali dibilang bahwa manusia itu sebenarnya ada yang bilang Homo erectus. Homo erectus berdirinya tegak ya. Homo sapiens, Tetapi kalau buku ini bilang manusia itu adalah Homo exercens. Homo exercens. Maksudnya apa? Manusia ini adalah orang yang dapat dilatih, dapat ditraining, dapat dibuat supaya dia menjadi lebih mampu. Orang ditraining jadi suster, ditraining jadi dokter, ya. Ditraining jadi tukang las, di-training jadi pembicara publik. Jadi sebenarnya kita itu mampu di-training. Nah, bagaimana untuk mencapai peak performance? Saya mulai dengan sebuah cerita tentang tiga orang wanita ya. Ayahnya namanya adalah Laszlo Polgar ya. Dia bilang bahwa orang Hungaria psikologis Laszlo Polgar ini percaya bahwa kalau orang itu di-training akan jadi hebat. Karena itu dia men-training ketiga anak perempuannya. Cara bermain catur yang benar. Di-training dengan benar bermain caturnya. Dan kalau Anda lihat, ini anaknya yang pertama namanya Susan. Susan waktu usia 4 tahun sudah memenangkan juara Budapest wanita di bawah umur 11, nomor 1. Pada saat umur 15, dia adalah wanita pemain catur terhebat dunia ya. Bahkan dia mengambil status Grandmaster ya. Nah, 3 kakak adik, semuanya 3 perempuan ini dilatih main catur dan mereka semua mainnya hebat, jadi kelas dunia ya. Nah, ini bahkan dia bilang bahwa Judith ini adalah yang paling pintar di antara 3 kakak adik ini, Judith ya. Ini Grandmaster usia 5 bulan dan membuat dia wanita termuda dan satu-satunya dia menjadi number 1 ranking pemain catur dunia selama 25 tahun sampai tahun 2014. Jadi ternyata kalau dilatih catur pun bisa membuat orang jadi hebat banget ya. Nah, ini satu cerita tentang catur ya. Yang kedua tentang lari. Ini story tentang lari. Jadi orang lari pagi atau lari maraton. Lari maraton itu juara dunia pada tahun 1908. Itu dianggap hebat, Pol. Itu adalah 2 jam 55 menit 18 detik. 2 jam 55 menit. Tetapi 100 tahun kemudian ternyata juara dunia itu 2 jam 2 menit. 2 jam 2 menit saja ya. Tadi pagi saya WA Michael Pardi, sahabat saya ya. Mike, kamu kalau lari maraton berapa lama ya? Saya bilang, ternyata dia bilang berapa tadi? 5 jam atau berapa ya? Jadi ternyata pelan. Bilang, Pak San, saya ini memang pelari yang pelan gitu, yang perlahan larinya ya. Tapi saya selalu ingat di IG-nya Michael Pardi sering lari ya, lalu dia tulis kilometer 35 ketemu Tuhan. Maksudnya apa? Pada kilometer 35 itu sudah kita hampir nggak sadar ya, ini apa ini ya? Kalau Anda pernah mencoba lari 5 kilo aja, saya itu nyoba 3 kilo aja lari, capeknya setengah mati. Apalagi 42 kilo ya. Jadi maksudnya ketemu Tuhan itu, maksudnya sudah nggak kelihatan apa-apa, nggak kenal apa-apa sudah. Itu pada kilometer 35. Padahal di kilometer 42 Anda bisa bayangkan 2 jam 2 menit. Gila nggak? Jadi ini adalah kemampuan orang yang mampu menjadi begitu hebat ya. Nah, buku ini cuma membedah gimana kita bisa menjadi lebih hebat di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yang pertama disebut purposeful practice, latihan yang bertujuan. Saya kasih contoh. Saya kepingin main badminton. Saya tidak pernah badminton, ini misalkan ya. Maka dalam 1 bulan saya belajar sehingga saya bisa main badminton. Nah, itu 1 bulan itu adalah proses saya belajar mencapai satu tujuan tertentu. Contoh lagi,
saya mau ngambil kuliah di luar negeri, saya harus lulus TOEFL test dengan angka 550. Ini angka lama, angka sekarang mungkin 101 atau berapa ya, 550 poin. Maka apa yang saya lakukan? Saya belajar, saya les bahasa Inggris TOEFL, saya latihan ujian TOEFL, saya coba, dan akhirnya setelah 1 tahun saya bisa lulus. Itu disebut purposeful practice, latihan dengan adanya tujuan. Jadi misalkan lagi, saya pengen nyanyi di depan umum nanti pada acara 17 Agustusan. Maka saya latihan selama 2 bulan, nyanyi yang bagus. Nah pada tanggal 17 Agustus pas acara itu saya bisa nyanyi dengan bagus. Ini contoh bagaimana latihan yang bertujuan itu salah satu power yang kuat untuk membuat kita bisa. Anda mau ngambil SIM A, Anda belajar mundur paralel. Asalnya nggak bisa sekarang mundur paralel ya. Mundur paralel, mundurnya tapi paralel begitu. Walaupun sekarang diganti mesin ya. Mundur paralel. Maka ada latihan selama 1 jaman, ikut pelatihan dengan cara menyetir yang baik itu, ikut 10 kali, akhirnya bisa menyetir mundur paralel dengan baik. Itu adalah purposeful practice, latihan yang bertujuan. Dan latihan yang bertujuan itu biasanya mampu membuat kita mencapai sebuah standar. Saya ingin bicara di IG Live dengan nyaman. Nah ini mulai dari nggak bisa latihan sehingga akhirnya bisa. Itu purposeful practice, latihan yang bertujuan. Ini satu. Nah, yang kedua ini cukup unik ya. Yang kedua ini cukup unik banget. Saya seneng banget. Jadi disebut mental representation atau secara mental kita membayangkan sesuatu. Konon di dalam dunia catur, pemain catur paling top dunia ya, itu bisa bermain blind chess. Blind chess itu lihat depan, nggak usah lihat belakang. Di belakang ada 25 orang yang bermain melawan dia. Jadi dia melawan 25 musuh sekaligus ya. Dan bilang papan 1. Oh ya, langkahnya ini sampai ini. Dia cuma bayangin doang, nggak boleh lihat layarnya. Dia bilang, oke, kalau gitu punya saya langkah ini sampai sini gitu. Dan dia bisa membayangkan 25 pemain catur itu, semua papannya yang ada itu seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa. Gila nggak? Ya, orang ini jadi hebat karena dulu pernah dipenjara. Pada saat perang ya, dia dipenjara dan kebetulan sebelah dia jago main catur. Jadi karena nganggur di penjara, mereka ngobrol dengan main catur tanpa papan catur, hanya dengan mental representation. Nah, dalam dunia nyata, ternyata mental representation adalah sebuah latihan yang powerful. Kalau Anda lihat orang bermain badminton ya, shadow badminton. Jadi nggak ada musuhnya, cuma pegang raket, tanpa kop, tanpa musuh, bermain sendirian. Tapi sebenarnya di benak dia sedang membayangkan cara bermain dengan orang itu seperti apa. Wah gini, wah smash, wah gini ya. Dan itu ternyata powerful untuk pemain-pemain kelas dunia. Bermain dengan shadow badminton tanpa musuh itu powerful banget. Itu disebut mental representation, membayangkan diri kita dalam kondisi itu. Karena otak kita tanpa sadar melatih seolah-olah kita benar-benar tahu ketika mental representation. Hai Pak Made, hai teman-teman sekalian ya. Nanti kalau mau setelah saya selesai 20 menit dengan review buku, kita boleh tanya jawab, boleh dicatat aja ya. Karena hari Minggu cukup relax, kita boleh tanya jawab juga. Nah, mental representation ini powerful menurut saya. Jadi Anda bisa diem malam membayangkan, besok aku mau IG Live. Di IG Live, aku mau duduk di depannya lukisan, saya taruh kursi panjang, saya berdiri, ditemani secangkir kopi. Dibayangkan di benaknya. Sehingga ketika besoknya Anda betul-betul sedang melakukan ini, tanpa sadar, Anda betul-betul sudah membayangkan, seolah-olah sudah latihan sebelumnya. Ya. Mental representation dipakai orang ketika mau mendaki gunung. Ketika kita mau tur naik kapal ke luar negeri selama 2 hari atau 3 hari. Maka kita membayangkan langkah demi langkah. Itu sebenarnya tanpa sadar merupakan sebuah latihan yang powerful banget. Ya, mental representation. Sehingga kita pada latihan-latihan tertentu ketika melatih diri kita untuk menjadi lebih baik, kita harus menggunakan pemikiran ini, menggunakan mental representation kita. Bagaimana besok saya seminar, bagaimana saya menghadapi orang. Mungkin orang yang pacaran ya, mau nembak ceweknya, mau bilang aku cinta kamu, itu juga malam mikir, aduh besok aku datang, gimana kalau aku berlutut ya, bawa bunganya tak taruh di belakangnya ini supaya saya simpen dulu. Nah ini mental representation, tanpa sadar benaknya dia melatih diri dia untuk melakukan itu, sehingga ketika melakukannya sudah jauh lebih baik, karena tanpa sadar dia sudah melatih otaknya untuk hal itu. Ya, itu disebut mental representation. Itu yang nomor 2 dari peak. Bagaimana kita mencapai performa puncak kita. Nah, yang menarik sebenarnya kenapa sih? Yang menarik itu sebenarnya karena manusia itu
mempunyai adaptability, kemampuan adaptasi. Kalau Anda lari pagi, lari pagi ya, pertama kali, waduh sakit semua. Saya 2 minggu yang lalu mulai lari pagi, lari sore sebenarnya exercise ya, sakit semua, besoknya bangun, besoknya dilatih lagi, besoknya dilatih lagi. Setelah seminggu nggak sakit sudah. Kenapa? Karena adaptasi tubuh kita. Manusia itu kekuatan adaptasinya super besar. Mampu beradaptasi. Sekarang aja kita sedang beradaptasi untuk tidak keluar rumah ya. 4 bulan kebanyakan di rumah, mungkin saya ke kantor cuma seminggu sekali sekarang ya. Tapi ini adaptasi. Ternyata kemampuan adaptasi manusia itu luar biasa besarnya. Ya, luar biasa besarnya. Nah, kita dengan kemampuan adaptasi itu mencoba untuk menjadi lebih baik. Kalau saya seorang pemain badminton, lalu saya ternyata badminton saya itu sudah latihan selama 1 tahun, lalu bisa main. Setelah saya bermain selama 1 tahun, 2 tahun, apakah saya juara? Tidak selalu. Kenapa orang setir mobil itu mulai tidak bisa, setelah 2 bulan bisa. Setelah bisa nyetir, 15 tahun lagi pun nyetirnya tidak tambah lebih baik, tidak menjadi lebih baik. Kenapa guru itu yang asalnya bagus ya, lalu ketika dia mengajar, sudah bisa mengajar, lalu dia melakukan, tapi kenapa tidak bagus-bagus? Cara mengajarnya tetap jelek ya. Ternyata latihan yang tidak diarahkan itu tidak membuat kita maju. Sehingga yang nomor 3, kalau nomor 1 tadi purposeful practice, latihan yang bertujuan. Yang kedua mental representation, pemikiran mental kita. Dan yang ketiga adalah deliberate practice. Deliberate practice atau latihan yang disengaja. Saya ulangi, deliberate practice itu latihan yang disengaja. Dan menurut saya ini di dalam bukunya disebut the gold standard. Dia bilang the gold standard. Jadi deliberate practice itu adalah the gold standard. Jadi buku ini membahas banyak sekali tentang deliberate practice ya. Dia sebut bahwa deliberate practice ini adalah the gold standard ya. The gold standard. Standar terbaik untuk latihan, untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau Anda main badminton sudah 10 tahun tapi belum juara, diawasi oleh orang yang mengerti. 1 jam aja, dia langsung bilang, sini mas, tak training yuk. Di training sebulan aja, selalu diajari backhand, karena backhand Anda lemah, selalu diajari backhand. Lalu diajari smash. 2 ini dilatih dalam 1 bulan. Kemampuan Anda naik main badminton akan naik dengan drastis. Anda bisa jadi juara kampung atau juara kecamatan. Ya. Jadi ini latihan yang disengaja. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, nanti saya akan jawab ya. Jadi beberapa teman-teman di buku silakan tanya, karena kali ini saya akan menyambung dengan tanya jawab. Nah, apa sih deliberate practice itu? Latihan yang disengaja. Tiger Woods 1 kali main golf, tiba-tiba pada satu posisi yang sangat sulit, ada gundukan, ada temannya di sini, dia mukul, des gitu ya, wah nggak kena. Walaupun dia tetap menang di turnamen itu. Selesai turnamen, dia 2 malam memperpanjang nginepnya di sana, hanya memukul tempat yang sama. Dia latih dengan cara memukulnya 2 hari. Dan akhirnya dia selalu bisa. Sehingga dia tahu, lain kali menghadapi keadaan yang sama, dia pasti akan bisa. Deliberate practice itu melatih Anda backhand dan smash terus. Latihan terus-terusan itu saja. Itu akan membuat Anda backhand dan smashnya naik. Misalkan tadi storytelling, Anda ternyata di dalam mengajar itu, kalau saya lihat, wah Pak, Bapak nggak bisa storytelling, saya ajari yuk cara storytellingnya gini. Maka Anda setiap hari ketika mengajar selalu memakai 1 storytelling atau 2 storytelling. Saya yakin dalam 1 bulan kemampuan mengajar Anda akan jauh lebih baik. Kalau suara Anda terlalu datar, saya akan memaksakan Anda untuk memakai supaya suaranya tidak datar, supaya gesture tubuh bisa bermanfaat dan berdampak buat peserta. Nah, ini dilatih Pak. Kalau dilatih dengan diarahkan dengan benar, dengan deliberate practice, kemampuan Anda akan naik dengan signifikan. Ya. Deliberate practice itu adalah training tentang spesifik, tentang backhand, tentang smash. Anda harus merasa out of your comfort zone, karena kalau Anda di zona nyaman, Anda tidak improve. Ini penting ya. Kalau Anda selalu berada di zona nyaman, Anda tidak improve. Anda menjadi lebih baik karena Anda keluar dari zona nyaman Anda, mencoba hal yang Anda tidak nyaman, dan di situ Anda improve. Keluar dari zona nyaman itu penting. Dan yang ketiga, dilakukan dengan sengaja. Jadi bukan karena emosi aja keluar gayanya. Jadi ketika saya melatih cara gesture saya dengan seperti ini, sebenarnya gesture tubuh ini saya sengaja untuk membuat dampak saya berbicara di depan IG menjadi lebih baik. Ya, ini deliberate practice.
Ya. Biasanya deliberate practice ini adalah sesuatu yang sudah Anda tahu, tetapi Anda tidak mampu dengan sangat bagus di bidang itu, dan Anda improve, begitu. Anda sudah tahu, saya ini bicaranya terlalu datar, saya bicaranya terlalu banyak, saya harus secara sengaja mengurangi, saya harus secara sengaja membuat itu tidak ada, dan itu tidak nyaman, karena kita memaksa diri kita. Dan yang terakhir, deliberate yang praktis yang baik itu diawasi oleh seorang mentor atau seorang coach yang bisa memberikan feedback kepada Anda. Karena feedback yang diberikan akan membuat Anda bisa tahu, ininya saya kuat, ini saya lemah, ayo saya perbaiki. Sehingga dibutuhkan seorang coach. Itu adalah deliberate practice. Deliberate practice adalah the gold standard di dalam mencapai peak performance. Teman-teman, pagi ini tadi saya sebenarnya sudah melakukan review buku ini, tetapi tiba-tiba sinyalnya jelek, jadi terputus-putus. Karena itu jam 8 saya ulang, ya. Saya ditemani oleh kopi. Ini promosi ini kopi. Super enak. Saya dikirimi oleh Pak Mul. Ya, ini kopinya. Jadi drip coffee di Jepang orang pakai gini. Jadi drip coffee itu kopi, ya, waktu dikeluarkan dari sasetnya. Ini dirobek, dibuka, taruh sini, dan dikasih air panas. Diteteskan di atasnya air panasnya. Wah, enak, karena air panasnya langsung kena kopinya, dan langsung bisa kita minum tanpa ada dedeknya, walaupun ada yang suka dengan dedek, dengan anunya kopi ya. Ini kalau Anda beli yang biasa. Jadi, saya beberapa kali selalu diberikan oleh Pak Mul. Terima kasih banyak Pak Mul supportnya kepada kami. Dulu kalau saya seminar di Semarang selalu disediain tukang kopi, barista di depan, ada kopi khususnya, dan kopi-kopi yang hebat-hebat, free buat para peserta seminar. Saya selalu dibantu oleh Pak Mul. Dan sekarang pun ketika work from home, dia jauh di sana, di ujung sebelah sana, saya dikirimin kopi lagi ya. Masih seneng banget. Sudah ini kapan itu sudah dikirim, dan saya suka banget dengan kopinya ya. Pak Mulyono ya, ini boleh Anda follow, namanya Beana Kurnia Jaya, bisa beli drip kopinya, super enak, drip kopinya super enak ya. Oke, kembali ke laptop, kembali ke handphone ya. Oke, saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Ada Tan Junianto, saya mencoba meningkatkan kemampuan analisa keuangan pasar, pernah ikut 10.000 jam, tapi selalu menemui kesalahan yang selalu sama, mental saya ya. Ya ini yang harus dilatih Pak, harus dilatih. Jadi deliberate practice itu latihan yang memang diarahkan terhadap sesuatu. Kalau mentalnya yang merasa kuat kurang, ya di situ dikuatkan. Bagaimana supaya saya bisa menang? Seperti Anda melatih backhand Anda, seperti kalau Anda seminar melatih cara berbicara dan gaya tubuh, seperti kita melatih diri dengan suara kita. Bagaimana supaya suaranya beremosi? Ya dilatih ya. Latihan yang relatif disengaja ya. Kevin, beli bukunya di mana Pak San? Amazon pasti ada, PIK, Amazon pasti ada, yang lain saya nggak tahu. Saya terbanyak beli buku di Amazon ya. Dan barusan ini saya beli 9 buku juga datang dari Amazon, dan sedang order lagi 10 buku baru ke Amazon ya. Catatan lain, pertanyaan buat teman-teman yang mau menanyakan silakan di WA, di chat supaya saya bisa tahu. Saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan kali ini karena harinya Minggu, kita coba agak panjang dan rileks sedikit ya. Sekarang jam 8.21, saya kira sudah 20 menitan ya. Saya melakukan IG chat, waktunya sudah cukup. Saya akan coba untuk melihat kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ronald, terima kasih udah hadir lagi. Tadi beliau yang bilang, Pak San signalnya jelek, akhirnya saya putus dan saya Sainal Arifin, terima kasih juga tiap hari mendengarkan ya. Teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada saya, baik tentang buku ini ataupun tentang hal-hal lain, baik tentang buku-buku ataupun hal lainnya, Roma selamat datang di acara saya. Terima kasih juga selalu hadir. Bagaimana cara melatih untuk menjadi storytelling, untuk melakukan storytelling. Nah ini penting ini ya. Saya merasa storytelling buat saya bikin seminar banyak tentang storytelling. Jadi storytelling for trainer, storytelling for managers. Menurut saya kemampuan bercerita itu jadi penting. Bagaimana latihannya? Anda lihat buku saya Made to Stick, di review buku Made to Stick, MADETOSTICK, Made to Stick. Di situ Anda bisa belajar banyak tentang storytelling, dan itu buku terbaik untuk belajar storytelling. Made to Stick sudah saya review kira-kira
beberapa review yang di belakang, tolong dicek sana. Itu cara melatih untuk storytelling yang terbaik menurut saya. Ya, Pak San, bentar. Pak San, apa kaitannya dengan mindset juara? Ya, mindset juara itu ya keinginan orang untuk menjadi juara. Tetapi kalau tidak melakukannya dengan cara yang benar, tidak akan jadi hebat gitu ya. Mindset tuh bilang, aku mau juara, aku mau juara. Nah, tapi caranya gimana? Nah, ini caranya. Kita melatih diri. Nah, kadang-kadang kenapa orang tidak mau melakukan itu? Karena tidak punya mindset juara. Jadi mindset juara itu penting. Jadi mindset juara itu kalau saya jadi sales ya, saya di kantor targetnya 10 unit sepeda motor. Begitu mencapai 10 saya rem, udah mencapai target toh. Padahal pemain terbaik unitnya 17. Kenapa saya tidak mau menang dari dia sehingga menjadi orang nomor 1? Kalau dia 17 saya harus 18, saya akan ngotot lebih besar. Nah, ngotot ini atau menggalinya ini justru menjadi kuat karena saya kalau punya mindset juara, saya nggak mau kalah dengan siapapun. Saya akan jauh lebih kerja keras. Itu aja mindset juara. Tetapi cara untuk mencapainya sama dengan apa yang tadi saya ceritakan. Ingin mengetahui habit Bapak ketika masih muda. Terima kasih. Wah, kalau habit ini saya juga punya seminar tentang habit atau kebiasaan. Tapi mungkin 3 habit aja ya. Habit pertama, setiap malam sebelum tidur, saya buka agenda saya dan memikirkan besok melakukan apa. Besok melakukan apa. Dan itu akan membuat saya tahu besok prioritas kerja saya apa. 3 hal paling penting apa, itu aja, yang lain dilupakan. 3 hal yang paling penting, dan itu harus saya selesaikan. Yang kedua, habit saya baca buku. Habit saya baca buku ini sejak lama sekali ya, sejak saya SMA atau SMP mungkin ya. Jadi saya kalau kemana-mana, keluar kota atau kemanapun selalu ada buku satu. Dan buku itu selalu buku bisnis yang kebetulan saya juga suka ya. Jadi saya punya kebiasaan untuk membaca buku ya. Dan yang ketiga, habit untuk networking. Habit untuk networking. Contohnya dulu, terutama masih muda dulu. 10-20 tahun lalu. Setiap Rabu, saya selalu minta disetkan untuk makan siang di luar dengan seorang penting menurut saya, yang lama tidak saya connect. Dan itu merupakan salah satu habit yang menurut saya berdampak besar buat saya untuk mendapatkan bisnis ataupun hal lain. Jadi tiap Rabu, saya makan siang dengan 1 atau 2 klien atau 2-3 orang. Itu mungkin 3 habit yang saya share ya, Sainal. Terima kasih. Pertanyaan lain. Pak Rianto, selamat datang dari Jogja. Hai. Wahyudi Pak Tanadi, bagaimana cara melatih kemampuan untuk kreativitas? Keren. Definisi kreativitas itu adalah berpikir berbeda dengan apa yang biasanya. Dan kalau kreativitas itu diimplementasikan jadi inovasi. Coba saya pikirkan apa yang kuat untuk belajar kreativitas ya. Saya cari 3 hal deh. Yang pertama, banyak baca, banyak lihat, banyak tanya, hal-hal yang kreatif. Ya. Saya itu banyak lihat, banyak baca, banyak tanya, hal-hal yang tentang yang kreatif. Jadi kita membuat otak kita ini banyak dengan informasi tentang kreativitas. Ya. Bisa lihat Pixar, bisa lihat ya, Apple, bisa lihat, menambahkan kreativitas kita. Itu number 1. Number 2, duit, melakukan sesuatu, melakukan yang berbeda. Ya. Pagi review buku, tidak pernah review, paksa gitu. Ya. Kalau tidak pernah IG Live, coba IG Live. Coba menemukan ide baru, coba melakukan hal yang beda. Ya. Coba melakukan sesuatu yang sama sekali tidak sama. Ya. Selalu mencoba, selalu melakukan. Dan yang ketiga menurut saya, ikut pelatihan tentang kreativitas. Itu penting menurut saya. Ya. Kebetulan nih, kemarin dulu, hari Jumat, saya training tentang design thinking. Jadi bagaimana menemukan konsep untuk menghasilkan inovasi berbasis pelanggan, ya, yang human centric. Jadi itu kita coba. Jadi ikut latihan. Menurut saya itu akan merupakan deliberate practice kita menuju kepada kreativitas yang lebih baik. Terima kasih. Berikutnya, Pak San, mengapa banyak orang mengatakan ingin to the point saja saat diskusi? Sementara dari apa yang kita pahami bahwa storytelling itu penting. Bagaimana kita melihat kondisi seperti ini? Terima kasih. Jadi gini, apakah kita to the point ataukah kita menceritakan sesuatu dulu sehingga dia tertarik? Nah ini tergantung dari keadaan. Kalau waktunya mepet, situasinya tegang, sesuatu itu harus dilakukan, maka orang biasanya to the point ya. Ini dan selesai. Itu lebih gampang.
Tapi bila mana ini bukan sesuatu yang mendesak, bisa penting ya, tapi tidak mendesak, maka kita cerita dulu, ini loh pengalaman saya seperti ini loh story yang ada. Dengan itu orang lebih membeli, lebih buying the idea, lebih mau dengan ide itu, baru kita masukin dengan penawaran atau proposal atau satu keadaan. Tergantung situasinya banget, apakah direct atau tidak. Tapi kalau misalkan ini kondisinya pandemi ya, ada sebuah perusahaan namanya Peacebird. Peace itu damai, bird itu burung. Ya, Taiping Niao ini jualan baju di China ya. Jadi ketika masa pandemi, CEO-nya langsung mengumpulkan semua karyawan, mungkin 30.000, 40.000 karena punya 1.600 outlet. Dia bilang mulai besok jualan online. Udah nggak usah diceritain apapun, pokoknya mulai besok jualan online. Ya, saya nggak tahu caranya gimana. Nah itu direct, Pak. Mungkin cuma butuh 10 menit ngomong, dan tapi mungkin pada saat pandemi ini, kalau kita mau mempengaruhi anak buah kita supaya mau bekerja dengan lebih keras, kita harus tell story. Saya ini sudah 3 bulan bangun setiap pagi jam 4 atau jam 5, bekerja 2 kali lebih keras untuk penghasilan yang hanya 30% dibandingkan normal. Tapi saya senang dan saya semangat. Kenapa? Karena ini waktunya kita membangun diri kita menjadi jauh lebih baik, supaya ke depan kita akan menjadi manusia yang lebih hebat. Nah ini cerita dulu, supaya teman-teman percaya dan mau mengikuti jejak yang saya sarankan. Ini pendapat aja ya. Danar Idan, saya selalu Pak San, apa ciri-cirinya kita di zona nyaman? Kadang rutinitas yang padat membuat saya terjebak dan tidak berkembang. Yes. Rutinitas itu musuh perkembangan. Tiap hari rutin seperti puting beliung tuh, ada anginnya, sibuk sini, kita mau melakukan sesuatu terseret ya. Anda butuh melakukan deep work. Anda selangkan waktu 30 menit saja ya. Si Risa anak saya lagi bicara tentang Pomodoro ya. Bagaimana selama 30 menit saja, blok. Handphone matikan, semua pikiran lain lakukan, lalu mikirin hanya satu hal saja. Coba paksakan sehari 1 kali aja. 1 hari 1 kali. Saya yakin nanti Anda akan jauh lebih baik, tidak terjebak di dalam puting beliung pekerjaan dan membuat Anda bisa lebih mampu berkembang. Itu saran saya. Pagi Pak San, dulu pas Ivi dan Risa sekolah dasar gimana mendidiknya supaya bagus? Ya. Terima kasih banyak. Jadi kedua anak saya Ivi dan Risa ini memang cukup kita awasi ketika sekolah ya. Ivi itu waktu SMP dan SMA itu juara paralel 1 terus selama 6 tahun ya. Kalau Risa ini seleranya lebih berkembang lebar kemana-mana ya, sehingga akhirnya keduanya bisa kuliah di Berkeley ya. Ivi mengambil bisnis, Risa mengambil ekonomi ya, dan Risa melanjutkan di Harvard mengambil pendidikan dengan beasiswa LPDP ya, lalu pulang kembali di kantor staf presiden, lalu sekarang menjadi rektor di salah satu kampus yang saya dirikan bersama beberapa teman. Nah, menurut saya kita harus mengenali anak kita itu wataknya seperti apa, cirinya seperti apa, dan kita harus menyelaraskan cara kita mendekati mereka, mengajarkan kepada mereka, berbagi dengan mereka, supaya mereka bisa maksimal ketika belajar sesuatu. Saya kasih contoh aja, misalkan anak kita nggak mau kita ajarin, dia hanya mau diajarin ketika sedang sesuatu. Nah, ketika sedang sesuatu, kita optimalkan waktu kita untuk mengajari dia. Jadi nggak bisa kita menabrak, memaksa saja. Jadi kita harus mengikuti apa yang diinginkan, tapi mengarahkan yang benar. Dan dengan itu akan menjadi lebih baik. Kalau waktu dulu masih kecil, saya lebih banyak memberikan kebebasan untuk mereka. Dan kadang-kadang kita mendesain cara kita bermain dengan mereka. Saya kasih contoh ya. Saya suka permainan lateral thinking, konsepnya dari Edward de Bono, lateral thinking. Jadi kalau kita naik mobil berempat gitu ya, saya selalu mulai dengan, ayo mulai mainan. Apa? Ya udah ini loh, tebak-tebakan kata atau lompat-lompatan kata. Jadi kalau saya bilang mobil, anak saya bilang ban. Karena ban itu bagian dari mobil. Ketika bilang ban,
Maka anak yang satunya bilang pohon. Loh, kenapa pohon? Karena ban itu dibuat dari karet yang dari pohon, ya. Lalu pohon, lalu yang satunya akan bilang Malaysia, ya, karena Malaysia penghasil karet yang cukup besar. Setelah bilang Malaysia, yang satunya bilang lagi Kuala Lumpur, karena kita pernah ke Kuala Lumpur bareng-bareng pergi, ya. Ketika kita bilang Kuala Lumpur, satunya bilang Jakarta. Loh, kenapa kok Jakarta? Kuala Lumpur ibu kota, Jakarta juga ibu kota, ya. Nah, ini lompat-lompat. Jadi kita melakukan lompatan tetapi punya benang merah di dalamnya. Dua kata. Nah, ini akan bermain cukup keren gitu ya. 15 menit kita bermain di mobil seperti itu ya. Dan itu menarik menurut saya karena membuat otak kita bisa lebih kreatif. Tadi ada yang tanya bagaimana kreatif. Itu salah satu game yang mungkin bisa membantu. Tapi menurut saya kita perlu untuk melatih anak kita mencintai apa yang dia kerjakan, menyukai cara belajar yang ada dan membimbing mereka untuk menjadi lebih baik. Pak Roma, halo, apa perbedaan dengan design thinking dengan metode Fishbone dalam memecahkan masalah? Sangat beda, Mas. Jadi Fishbone itu salah satu cara aja untuk melihat sesuatu, tapi beda design thinking itu satu ekosistem yang lengkap. Mulai dari kita mengamati, mulai dari kita memahami, mulai kita interaksi, lalu mendefinisikan empati map peta empati kita, lalu memikirkan tujuan kita mau apa, problem solvingnya, lalu memprototype, lalu melakukan user testing lagi. Jadi teknik yang cukup kuat, saya belajarnya di Stanford dulu pada 2012, 8 tahun yang lalu. Sekarang mata pelajaran design thinking menjadi salah satu mata pelajaran di Harvard Business School, ya. Jadi mata kuliah di Harvard Business School dan menjadi mata kuliah di MIT. Jadi sudah diakui dunia sebagai sebuah standar yang cukup menarik. Terima kasih Roma. Asis, selamat pagi Pak Tanadi dari Samarinda. Oke ya, terima kasih setelah dari Samarinda ya. Saya kira sudah habis pertanyaannya ya. Jadi saya akan tutup acara pagi ini hari Minggu, sebuah review yang agak panjang dengan beberapa tanya jawab. Saya sedang mencoba. Nanti review ini akan masuk ke IG Live, masuk di posting saya. Di bawah kalau ada teman-teman yang mau memberi komen, silahkan memberi komen. Baik komen tentang PIK atau tentang format kita. Saya lagi memikirkan mencoba format baru, yaitu saya memberikan review 20 menit. Dan sesudah itu kita bisa tanya jawab baik tentang hal ini ataupun tentang hal yang lain. Kalau disukai dan oke, tolong dikasih komen supaya bisa kita lakukan lagi di saat yang akan datang. Ini kebetulan Minggu, tadi pagi senggang, saya sengaja membuat supaya review buku yang biasanya 20 menit ini menjadi lebih panjang dengan menambah fitur tanya jawab. Saya ulangi dengan sederhana. Jadi untuk mencapai performa puncak, peak performance ini, ada 3 elemen penting yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah purposeful practice, latihan yang disengaja dengan sesuatu, ya, untuk mencapai suatu angka atau suatu tujuan goal yang sudah terarah. Yang kedua, mental representation, membayangkan sesuatu dengan lebih dalam, karena dengan membayangkan itu membuat kita tanpa sadar otak kita berlatih dengan keadaan yang ada. Dan yang ketiga adalah deliberate practice. Deliberate practice adalah latihan yang disengaja untuk salah satu bagian dari kemampuan kita. Itu salah satu bagian, apakah itu storytelling, apakah itu smash, apakah itu backhand. Anda melatih sesuatu dengan konsisten, ya. Dan manusia itu adalah homo exercens atau orang yang berlatih sehingga menjadi lebih baik. Semoga sedikit review buku inspirasi ini membawa dampak positif buat teman-teman semua untuk menjadi lebih baik. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. Thank you. Terima kasih.